Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rita selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ekonomi Islam dan juga rekan-rekan keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Return, Risiko, Persepsi Harga, dan Pengetahuan Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi pada Pasar Modal Syariah. Studi kasus pada mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, konten yang akan dibahas pada video ini yaitu bab 1, bab 2, bab 3, dan juga kesimpulan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya lanjut kepada latar belakang, di mana dewasa ini banyak sekali industri yang sudah menggunakan pasar modal untuk menyerap dana dan memperkokoh keuangannya, dan keberadaan pasar modal memiliki peran penting terhadap kemajuan perekonomian suatu negara. Dalam perspektif syariat Islam, pasar modal juga termasuk ke dalam salah satu produk muamalah. Keberadaan pasar modal syariah dapat mencukupi kebutuhan umat Islam di Indonesia yang memiliki minat untuk berinvestasi pada produk-produk pasar modal syariah. Dan kemunculan pasar modal syariah ini merupakan langkah preventif untuk mengurangi resiko ketidakjelasan yang ada dalam pasar modal konvensional, serta dapat mengurangi skandal keuangan pada pasar modal. Nah, di sini kita sama-sama bisa melihat terkait perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, di mana dalam grafik di sini rentan waktu antara 2016 sampai dengan 2020, di mana dari grafiknya menunjukkan bahwa setiap tahun perkembangan saham syariah Indonesia mengalami peningkatan, walaupun dalam peningkatan yang tidak cukup signifikan. Nah, masyarakat memandang investasi dengan pandangan yang bermacam-macam. Ada yang menganggap investasi sebagai sebuah keinginan, dan ada yang menganggap bahwa investasi sebagai kebutuhan. Dalam masyarakat yang memandang investasi sebagai keinginan, artinya masyarakat yang memiliki kelebihan harta berupa uang, mereka akan cenderung menyimpan uang tersebut sebagai tabungan. Dan berbeda dengan masyarakat yang menganggap sebagai investasi sebagai kebutuhan, ketika mereka memiliki kelebihan harta berupa uang dan mereka akan cenderung mengalokasikan uangnya untuk investasi. Tim Bapepam LK mengenai investasi syariah Indonesia menunjukkan beberapa hal yang menjadi penyebab hambatan dalam perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Di antaranya ialah 1. Tingkat pengetahuan serta pemahaman mengenai pasar modal syariah. Yang kedua, minat modal atas efek syariah. Yang ketiga, ketersediaan informasi mengenai pasar modal syariah. Yang keempat, peraturan tentang penerbitan efek syariah. Yang kelima, pola pengawasan dari sisi syariah oleh lembaga terkait. Yang keenam, persiapan penerbit efek syariah. Yang ketujuh, kelembagaan atau institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia. Dari hambatan di atas jelas bahwa hal utama yang menjadi penghambat pertumbuhan perkembangan pasar modal syariah adalah pengetahuan mengenai pasar modal syariah. Dan hal ini dilatar belakangi karena kurang meratanya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai investasi pada pasar modal syariah. Di samping itu, banyak juga risiko ketika berinvestasi juga menjadi hambatan yang ada pada masyarakat dan yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mulai berinvestasi. Menurut Sulistyo, investor tidak hanya memperhatikan keuntungan dan juga risiko, namun investor juga akan memperhatikan harga produk dari investasi. Nah, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Safa Al-Salsabila tahun 2020 dengan menggunakan persepsi return, persepsi risiko, persepsi harga, kepatuhan syariah, dan pengetahuan sebagai variabel independen dan minat mahasiswa sebagai variabel dependen. Dari penelitian ini, seluruh variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap minat dalam berinvestasi pada pasar modal syariah. Namun, pada penelitian ini memiliki ruang lingkup yang tidak luas, yang hanya menggunakan mahasiswa jurusan akuntansi sebagai responden, sehingga jawaban yang dihasilkan tidak beragam. Sehingga pada penelitian ini, peneliti ingin menguji dengan responden yang lebih luas dan juga spesifik. Dari latar belakang di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari faktor-faktor dengan hasil yang berbeda terhadap minat berinvestasi pada pasar modal syariah dengan judul penelitian Pengaruh Persepsi Return, Risiko, Harga, dan Pengetahuan terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham di pasar modal syariah. Rumusan masalah. Adapun untuk rumusan masalah berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang,
bahwasanya di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah variabel persepsi return berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah? Yang kedua, apakah variabel risiko berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi di saham di pasar modal syariah? Yang ketiga, apakah variabel harga berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham di pasar modal syariah? Dan yang keempat, apakah variabel pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham di pasar modal syariah? Adapun untuk tujuan penelitian, dari pelaksanaan penelitian ini yang dilakukan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah variabel persepsi return berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi saham pada pasar modal syariah. Kemudian untuk mengetahui apakah variabel risiko berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi saham syariah pada pasar modal syariah. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah variabel harga berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi saham syariah pada pasar modal syariah tentunya. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah variabel harga berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi saham syariah pada pasar modal syariah. Nah, di sini ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian yang pertama adalah penelitian ini memiliki banyak dampak positif dan manfaat, antara lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui dan menelaah kajian terkait pengaruh persepsi return, risiko, harga, dan pengetahuan terhadap minat berinvestasi saham syariah pada pasar modal syariah, studi kasus pada mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan untuk kegunaan selanjutnya adalah kegunaan secara praktisi, di mana di sini ada beberapa kegunaan untuk bagi perusahaan, bagi masyarakat atau investor, dan juga bagi akademisi. Nah, kita beranjak kepada bab 2, di mana di sini ada landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah persepsi return. Return didefinisikan sebagai imbal hasil yang didapat dari penanaman modal pada transaksi investasi. Return merupakan keuntungan yang diharapkan oleh setiap investor di kemudian hari terhadap apa yang ia investasikan, menurut Karimael tahun 2018. Nah, return ini ternyata dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu return yang dihitung berdasarkan data historis atau pengambilan yang terjadi actual return, dan return yang diperoleh di masa yang akan datang atau pengembalian yang diharapkan, expected return, menurut Kusmawati tahun 2011. Islam memandang return adalah sesuatu yang sangat dianjurkan bagi umatnya, karena hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di dunia seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan dalam hal ini, terdapat beberapa sumber keuntungan yang dapat diperoleh dari aktivitas investasi, menurut Darmaji dan Fakhrudin. Di antaranya, dividen, kemudian capital gain, dan juga saham bonus. Yang bisa teman-teman kulik kembali mengenai apa itu dividen, kemudian capital gain, dan saham bonus pada proposal yang sudah saya lampirkan. Kemudian, landasan teori yang kedua adalah persepsi resiko. Return dan resiko merupakan dua hal yang berkaitan atau tidak terpisah pada sebuah transaksi investasi. Tidak cukup hanya menghitung return, namun resiko investasi juga menjadi keharusan untuk diperhitungkan. Karena dalam pertimbangan investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini, menurut Salsabila tahun 2020. Dan menurut Hartono, menyatakan bahwa kedua faktor ini memiliki hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang ditanggung, semakin besar return yang akan dikompensasi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi menurut Karimael tahun 2018 adalah risiko suku bunga dan risiko pasar. Dalam landasan teori yang ketiga adalah harga. Harga didefinisikan sebagai satu-satunya elemen bauran yang dapat menghasilkan pendapatan, dan harga merupakan elemen yang fleksibel. Harga adalah nilai atau nominal yang diterima dari konsumen sebagai timbul dari suatu transaksi, baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh penjual. Nah, persepsi harga merupakan anggapan tiap-tiap individu mengenai sejumlah uang yang akan dikeluarkan untuk bisa memiliki suatu produk. Dengan demikian, penelitian terhadap harga pada suatu produk dikatakan mahal, murah, atau biasa saja, tergantung pada anggapan setiap individu yang dilatar belakangi oleh lingkungan atau kondisi individu tersebut. Nah, di sini ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengukur persepsi harga. Di antaranya yang pertama daya beli. Daya beli itu apa maksudnya? Daya beli adalah kemampuan untuk membeli suatu produk. Kemudian ada gaya hidup atau posisi produk dalam kehidupan, seperti apakah kebutuhan tersebut termasuk ke dalam primer, sekunder, atau tersier. Kemudian yang ketiga ada manfaat produk, yaitu kegunaan dari suatu produk. Dan yang terakhir adalah harga produk, berapa besaran atau harga dari produk saham tersebut. Nah, selanjutnya ada pengetahuan investasi sebagai variabel
independen pada penelitian ini. Pengetahuan konsumen dimaknai sebagai informasi yang dimiliki oleh setiap konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, seperti pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan kegunaannya, menurut Sumarwan tahun 2017. Nah, pengetahuan ini diartikan salah satu unsur dari faktor kejiwaan seseorang dalam membentuk perilaku konsumen, dan pengetahuan dapat berpengaruh kepada keputusan pembeli. Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai suatu produk, maka ia akan lebih mempertimbangkan keputusannya berdasarkan penelitian dilakukan oleh Salsabila tahun 2020. Dan adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan tentang investasi menurut Bening tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai pengetahuan produk, kemudian pengetahuan pembelian, dan juga ada yaitu pengetahuan pemakaian. Nah, landasan teori yang selanjutnya adalah investasi. Nah, investasi pada umumnya merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi. Investasi dapat diartikan sebagai komponen pengeluaran agregat kedua setelah konsumsi. Karima tahun 2018. Investasi bersumber dari dana masyarakat yang disimpan atau ditabung dalam lembaga-lembaga keuangan, di mana tujuannya ialah untuk disalurkan kepada perusahaan-perusahaan untuk tujuan mendapat keuntungan. Proses investasi menggambarkan bagaimana investor seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas apa yang dipilih, berapa banyak, dan kapan investasi itu akan dilakukan, menurut Septianto tahun 2013. Nah, investasi dapat menimbulkan keuntungan yang nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Adapun jenis-jenis investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi real dan juga investasi keuangan atau financial investment. Nah, investasi real atau investasi nyata di sini diartikan sebagai secara umum melibatkan aset berwujud seperti tanah, kemudian mesin atau pabrik. Investasi nyata terdiri dari investasi tetap dan juga investasi persediaan. Nah, sedangkan untuk investasi keuangan atau financial investment ialah investasi yang berkaitan dengan pembelian surat berharga seperti contohnya saham, obligasi, atau surat bukti utang lainnya dari pihak penerbit. Islam memandang investasi sebagai sesuatu hal yang baik, dan pada dasarnya Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan cara yang baik dan juga benar tentunya, serta melarang melakukan aktivitas menimbun barang dan membiarkan hartanya tidak produktif. Investasi dalam Islam pada hakikatnya merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam setiap harta disebut sebagai zakat. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakat. Dan yang mana hikmah dari zakat ialah mendorong setiap muslim atau muslimah untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah, menurut Aziz tahun 2010. Selanjutnya ada pasar modal. Nah, pasar modal didefinisikan sebagai saran atau wadah untuk mempertemukan antara penjual dan juga pembeli dalam aktivitas jual beli instrumen keuangan dalam kerangka investasi. Adapun instrumen yang diperdagangkan pada pasar modal ialah instrumen jangka panjang, dan menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan yang sudah publik atau go public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, menurut Karima tahun 2018. Nah, pasar modal ini berfungsi sebagai sarana atau suatu tempat bertemunya para penjual dan juga para pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga menjual efek-efek pada pasar modal syariah. Nah, selanjutnya ada minat investasi sebagai variable dependent. Minat merupakan penerimaan mengenai suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat dengan hubungan tersebut, semakin besar minat, menurut Slameto tahun 2010. Sedangkan menurut Walgito tahun 2004, minat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana individu menaruh perhatian pada sesuatu yang disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari serta melakukan lebih lanjut mengenai keadaan tersebut. Nah, terdapat hal-hal pokok dalam minat menurut Mulyati tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, adanya perasaan senang dalam diri pribadi yang memberikan pengetahuan pada objek tertentu. Yang kedua, adanya ketertarikan terhadap objek tertentu. Yang ketiga, adanya aktivitas objek tertentu. Yang keempat, adanya kecenderungan berusaha lebih aktif. Yang kelima, objek atau aktivitas tersebut dipandang fungsional pada kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu kecenderungan bersifat mengarahkan dan mempengaruhi tingkah laku individu.
Nah, di sini ada beberapa penelitian terdahulu di mana saya mencantumkan ada 15 penelitian terdahulu baik dari jurnal internasional atau penelitian yang dilakukan secara internasional dan juga beberapa jurnal nasional yang bisa teman-teman lihat dari proposal yang sudah saya cantumkan kurang lebih seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti secara teoritis. Perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen menurut Sujarweni tahun 2020. Maka dari itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di mana di sini ada X1 yaitu persepsi return, X2 persepsi risiko, X3 persepsi harga, dan X4 pengetahuan. Nah, di mana X1 ini memiliki hubungan yang positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham syariah yang dibuktikan dari rujukan beberapa penelitian terdahulu. Juga diikuti dengan persepsi risiko yang memiliki hubungan positif, kemudian persepsi harga X4, X3 yang memiliki hubungan positif juga terhadap minat mahasiswa berinvestasi di saham syariah, dan yang terakhir adalah pengetahuan yang juga memiliki hubungan positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham syariah, di mana kerangka pemikiran ini dilandaskan atas beberapa rujukan penelitian-penelitian terdahulu sehingga bisa menarik hipotesis hubungan positif atau negatifnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke bab 3 yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Data yang berupa angka-angka atau bilangan. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang dilandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti terhadap populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk tujuan mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan. Nah, untuk variabel dalam penelitian ini, variabel independennya terdiri dari persepsi return, persepsi risiko, persepsi harga, dan juga pengetahuan. Dan untuk variabel dependennya yaitu minat berinvestasi pada pasar modal syariah. Kemudian ada populasi dan sampel. Di mana populasi dan sampel? Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri objek dan subjek yang mempunyai karakteristik serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan menjadi sumber pengambilan sampel dengan memenuhi syarat tertentu yang sesuai dengan masalah penelitian. Nah, dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah mahasiswa aktif Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari berbagai fakultas dan juga jurusan. Kemudian ada sampel. Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Pengambilan sampel dari populasi diharuskan bersifat mewakili. Dalam hal ini, sampel yang akan digunakan peneliti adalah sebagian dari mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2017, 2018, 2019, dan juga 2020. Nah, untuk sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti, menurut Sugiono tahun 2013. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pernyataan penelitian, dan data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yakni sebagian mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2020. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner atau angket. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab. Jenis kuesioner yang dipakai adalah kuesioner tertutup. Responden dapat memilih jawaban yang tersedia. Data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan survei kuesioner terhadap mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan kuesioner atau angket ini akan disebar secara online dengan memanfaatkan Google Form. Kemudian ada dokumentasi. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang berupa faktur, jurnal, notulen, hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter dalam penelitian ini didapat dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan buku-buku pustaka, jurnal-jurnal, atau artikel pendukung lainnya. Nah, untuk teknik analisis datanya,
Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode partial square atau PLS. PLS merupakan metode penyelesaian structural equation moderating (SEM). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan software komputer yaitu Microsoft Excel dan Word PLS 6.0 for Windows. Analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif dilakukan saat peneliti telah mengumpulkan data yang telah diuji melalui persyaratan tertentu serta rumusan hipotesis yang akan dianalisis dengan menjawab rumusan masalah. Dengan demikian, metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis berganda. Metode analisis berganda digunakan dalam penelitian ini ialah regresi linear berganda atau multiple regression. Analisis regresi berganda ialah analisis tentang hubungan antar variabel dependen dengan dua atau lebih variabel dependen. Menurut Adekunto tahun 2016. Dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS adalah bisa teman-teman lihat di sini rumusnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus beta 4x4 dan plus error, di mana x1 persepsi return, x2 persepsi risiko, x3 harga, x4 pengetahuan, dan Y minat mahasiswa berinvestasi saham di pasar modal syariah, di mana beta 0 plus beta 1x1, beta 2x2 plus beta 3x3 plus beta 4x4 sama dengan koefisien, di mana di sini dimaksudkan adalah error term, dan beta 0 sama dengan konstanta. Nah, selanjutnya adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis data dengan menggunakan secara mendeskripsikan atau penggambaran data sesuai dengan hasil yang diperoleh tanpa adanya kesimpulan yang bermaksud untuk digeneralisasikan. Menurut Sujarwo tahun 2019, data yang dilampirkan dalam deskriptif statistik merupakan jawaban dari responden melalui kuesioner dengan cara mengelompokkan item-item yang dibatasi dan diberikan penjelasan. Kemudian ada uji kualitas data. Di sini ada dua konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas data, yaitu reliabilitas dan juga validitas. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian kemudian dapat dievaluasi melalui uji validitas. Keduanya bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen, menurut Indrianto dan Sumpomo tahun 1999. Nah, di sini ada uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi, bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 menurut Ghazali tahun 2013. Untuk dapat mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui uji Durbin-Watson. Nah, selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel mengganggu residual memiliki distribusi normal. Uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal dan karena itu residual diharapkan memiliki distribusi normal. Kemudian ada uji multikolinearitas, di mana di sini kita dapat bersama-sama melihat bahwa uji multikolinearitas ini ialah kondisi di mana terjadi hubungan yang sempurna atau kuat di antara variabel independen. Uji multikolinearitas terjadi karena jumlah variabel independen lebih dari satu atau multivariat, dan dikhawatirkan apabila ada hubungan yang kuat di antara keduanya. Multikolinearitas terjadi apabila VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,1 atau jika antara variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, umumnya di atas 0,9 menurut Ghazali tahun 2013. Nah, kemudian ada uji heteroskedasitas, di mana uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari data pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya. Salah satu cara mendiagnosis heteroskedasitas dengan melihat pola sebaran grafik scatter plot. Apabila ada plot tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, di sini ada uji terakhir yaitu uji statistik. Ada uji T, uji F, dan juga uji R pangkat 2. Uji T atau uji
uji T atau uji secara parsial, uji statistik digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05, maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan menurut Surjarweni tahun 2020, hipotesis akan diterima jika taraf signifikan kurang dari 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan lebih dari 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Atau P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika P lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian ada uji F simultan atau uji simultan. Signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan cara melihat nilai signifikansi di mana apabila nilai sig di bawah 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan menurut Surjarweni tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini kita bisa sama-sama melihat apabila atau jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika F hitung sebaliknya, jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Atau P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, P lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang terakhir ada uji R atau uji koefisien determinasi. Determinasi R pangkat 2 mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menghitung besarannya berpengaruh variabel independen terhadap dependen. Nilai R2 menunjukkan seberapa porsi dari total variabel tidak terbatas, yang tidak bebas maksud saya, yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasannya. Semakin tinggi nilai R pangkat 2, maka semakin besar proporsi dari total variasi dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen menurut Surjarweni tahun 2020. Nah, itulah proposal bab 1, bab 2, bab 3 yang dapat saya sampaikan mengenai judul penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.